Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan yang terhormat para rekan guru. Perkenalkan, nama saya Selvia, guru TIK SMA Negeri 1 Parigi. Dan sekarang saya akan membuat tutorial pembuatan game online yaitu Kahoot, di mana game ini dapat Bapak Ibu gunakan untuk evaluasi pembelajaran daring. Kelebihan dari Kahoot ini yaitu sangat menarik tampilannya, dan kemudian ada musiknya juga, jadi siswa tidak akan jenuh. Oke, jika ada pertanyaan Bapak Ibu guru bisa menghubungi saya dan nomor saya ada di grup sekolah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita lanjut ke tutorialnya. Tapi sebelum lanjut saya akan ngebahas sedikit tentang Kahoot. Jadi Bapak Ibu, Kahoot itu apa sih? Nah, di sini Kahoot itu adalah sebuah aplikasi pembelajaran berbasis game yang berbentuk kuis pilihan ganda salah satunya, dan dapat diakses dan dimainkan melalui ponsel, tablet, ataupun PC, ya, laptop. Nah, di sini sangat cocok Bapak Ibu untuk pembelajaran daring, karena kan rata-rata siswa itu menggunakan Android. Dan ada yang harus Bapak Ibu perhatikan, jadi sebelum Bapak Ibu membuat game Kahoot ini, Bapak Ibu harus mempunyai akunnya terlebih dahulu. Oke, sekarang kita lanjut dalam pembuatan akun ya. Di sini saya memakai Google Chrome, bebas Bapak Ibu bisa menggunakan Mozilla Firefox juga tidak apa-apa. Nah, di sini kita masukkan linknya. Linknya yaitu kahoot.com. Nah, ini tampilan awalnya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu bisa klik sign up untuk membuat akun baru. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu pilih teacher, kemudian pilih school. Nah, di sini tahapan dalam pembuatan akun, Bapak Ibu bisa klik dengan continue with Google. Nah, di sini continue with Google itu maksudnya apa sih? Jadi Bapak Ibu itu harus mempunyai akun Google terlebih dahulu. Akun Gmail ya. Nah, di sini saya memakai akun Gmail saya selvia.dwi@student.up.edu. Kemudian klik next. Kemudian enter your password. Kemudian next lagi. Oke, pembuatan akun telah selesai. Nah, ini dia. Alhamdulillah, akun telah selesai dibuat. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa langsung membuat kuisnya. Caranya gimana sih? Oke, yang pertama Bapak Ibu bisa klik create. Create itu posisinya ada di sebelah kanan paling atas. Oke, diklik. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Bapak Ibu silahkan pilih New Kahoot, kemudian klik Create. Dan di sini tampilannya. Nah, di sini ada beberapa kotak-kotak ya Bu, Bapak. Di sini saya jelaskan dulu sedikit. Di sini ada kotak yang tengah atas itu yang tulisannya Start Typing Your Question. Itu untuk tempat pertanyaannya. Kemudian di sini ada tanda plus, itu untuk menyisipkan. Barangkali nanti pertanyaan yang Ibu buat itu ada video atau fotonya. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau mau masukin video tinggal klik videonya. Kemudian atau berupa suara tinggal klik audionya. Nah, kemudian di sini ada kotak 4. Apa sih itu? Nah, kotak 4 ini tuh digunakan untuk memasukkan pilihan jawabannya atau pilihan gandanya. Tapi ingat ya Bapak Ibu, nanti menyiapkan pertanyaannya, jawabannya itu hanya ada 4 pilihan saja. Kemudian di sini juga ada time limit. Time limit itu waktu pengerjaan dari setiap soal. Biasanya saya pakainya 20 second sih Bu ya, Pak. Jadi jangan terlalu sebentar ataupun jangan terlalu lama.
Jadi tergantung bobot soalnya. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Ibu yang bikin soal. Ya mungkin kalau misalkan soalnya hitung-hitungan bisa lebih lama kali ya, mungkin 4 menit bisa. Oke. Kemudian di sini juga ada enter Kahoot title, jadi digunakan untuk membuat judul dari si quiz ini. Nah, oke. Yang pertama, sebelum Bapak Ibu mengerjakannya, Bapak Ibu persiapkan terlebih dahulu pertanyaan beserta pilihan gandanya dan juga jawaban serta time limitnya atau waktunya. Oke. Nah, di sini saya juga sudah menyiapkan pertanyaan dan pilihan jawabannya. Saya menyiapkan 5 soal saja. Oh ya, Bapak Ibu, tolong perhatikan kalau ingin menyiapkan soal dan pilihan jawabannya, Bapak Ibu bikin formatnya seperti ini. Jadi si soal itu tidak ada nomor dan pilihan jawabannya juga tidak ada A, B, C, atau D. Ya, oke, supaya gampang nanti copy paste-nya. Kita balik lagi ke Kahoot-nya. Kemudian langkah selanjutnya apa nih? Kita klik enter Kahoot title. Nah, di sini title itu judul. Misalkan saya kasih judul ulangan harian TIK. Kemudian klik down. Oke, di sini sudah ada judulnya. Kemudian kita lanjut ke kotak pertanyaan. Nah, di sini ada angka 120 apaan sih? Jadi maksimal karakter pertanyaannya itu hanya sebatas 120 karakter. Jadi sebisa mungkin kalau Bapak Ibu mau bikin soalnya itu jangan terlalu panjang, ya. Oke, 120 ya cukup lah ya. Baiklah, saatnya sekarang kita memindahkan pertanyaan yang sudah kita siapkan tadi di Word ke Kahoot. Nah, sebelum memindahkannya ada satu tips dari saya. Jadi kalau bisa tampilan Kahoot dengan tampilan Word-nya itu berdampingan atau bersebelahan. Supaya apa sih? Supaya nanti Bapak Ibu copy paste-nya itu gampang dan kemudian lebih cepat juga. Oke. Sekarang Bapak Ibu silakan klik restore down, posisinya di sini di pojok kanan atas tapi yang di tengah. Nah, diklik, oke. Kemudian posisinya disesuaikan. Oke, kita drag ke bawah, ke samping, cukup. Oke, sekarang kita buka lagi pertanyaan yang di Word-nya, sama. Kita lakukan langkah yang tadi, yaitu klik restore down. Oke, kita atur posisinya sedemikian rupa supaya bersebelahan. Oke, di sini sudah bersebelahan Bapak Ibu ya. Nah, kalau bersebelahan kan enak, jadi gampang kita copy paste-nya. Pertama kita langsung saja kopas pertanyaan yang pertama, Ctrl C, kemudian pastekan ke Kahoot, Ctrl V, kemudian lakukan hal yang sama sampai dengan nomor 5. Oke, kemudian kita copy paste dulu pilihan jawabannya. Paste, copy, paste, paste, copy, paste, copy, paste. Oke. Nah, Bapak Ibu terlihat kan di pilihan jawaban yang warna hijau itu tulisannya tebal. Kenapa sih kok tebal? Karena itu saya ciriin sebagai jawaban yang benar. Oke, tapi kalau untuk memindahkan ke Kahoot-nya jangan lupa tulisannya harus sama. Oke, sekarang kita ubah tulisan yang tebalnya menjadi tidak tebal. Caranya tinggal di blok, kemudian nonaktifkan tombol bold atau tombol yang B di bawah. Oke, kalau misalkan tulisannya sudah sama, jangan lupa Bapak Ibu untuk dicek checklist jawaban yang benar. Nah, di sini ada lingkaran di sebelah kanannya. Silakan Bapak Ibu checklist, itu tandanya yang kita checklist itu jawaban yang benar. Oke. Kalau misalkan nomor 1 sudah selesai, Bapak Ibu tinggal klik tanda plus yang di bawah. Fungsinya untuk apa?
tanda plus ini fungsinya untuk melanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Oke, diklik tanda plus, kemudian klik quiz. Ya, di sini sudah tampil nih Bapak Ibu di halaman untuk pertanyaan yang kedua. Nah, di sini ada nomor 2-nya, berarti itu menandakan kita ada posisi di yang nomor 2. Oke, sekarang kita lakukan langkah yang sama seperti yang tadi nomor pertama. Pertama, kita copy pertanyaan, Ctrl C, kemudian pastekan, kemudian kita ulangi langkah yang sama di pilihan jawabannya. Ctrl C, kemudian paste, Ctrl C, kemudian paste, Ctrl C, kemudian di sini paste atau Ctrl V, kemudian Ctrl C, kemudian di paste. Oke, nah di sini di yang warna kuning kan tulisannya tebal, berarti ini jawaban yang benar. Kita ubah tulisannya supaya sama atau tidak tebal. Oke, kalau tulisannya sudah sama, kita tinggal checklist lingkaran yang di sampingnya supaya menandakan bahwa itu jawaban yang benar. Oke, kalau sudah, kita klik tanda plus di bawah, kemudian quiz untuk melanjutkan ke nomor yang ketiga. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang nomor ketiga. Yang pertama, langkah yang sama, silakan diulangi. Kopikan pertanyaannya, Ctrl C, kemudian pastekan di Kahoot. Oke, kemudian copy pilihan jawabannya, kemudian pastekan lagi. Kemudian Ctrl C lagi, paste lagi, di copy lagi, di paste lagi, kemudian di copy lagi dan di paste. Oke, sip. Nah, di sini, maaf Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa ngerandom ya jawabannya. Di sini saya kenapa kuning lagi? Nanti Bapak Ibu bisa diacak-acak jawabannya. Oke, di sini tulisan bordernya akan saya ganti supaya tidak tebal, supaya sama dengan yang lainnya. Oke, di blok, kemudian dinonaktifkan boldnya atau tanda B-nya. Oke, kalau sudah sama semua, jangan lupa di checklist jawaban yang benar. Checklist, oke, sip. Sekarang kita lanjut ke nomor 4, atau klik tanda plus yang di bawah. Oke, kemudian klik quiz. Kita balik lagi ke pertanyaan yang nomor 4. Kita scroll ke bawah. Oke. Sekarang kita lakukan cara yang sama, yaitu copy paste pertanyaan yang nomor 4. Copy, paste, copy, paste, copy, paste, copy, paste lagi, copy, dan paste. Oke, di sini di jawaban yang warna biru itu kan tulisannya tebal, berarti ini jawaban yang benar. Saya ubah dulu tulisannya supaya tidak tebal atau supaya sama dengan pilihan yang lain, yaitu di blok, kemudian diklik tanda B atau boldnya. Oke, kalau sudah sama, jangan lupa Bapak Ibu untuk di checklist, karena itu menandakan jawaban yang benar. Oke, nomor 4 kita sudah selesai. Kita lanjut klik plus lagi untuk melanjutkan ke pertanyaan yang kelima. Oke, klik plus, kemudian klik quiz. Oke, nah kita sudah menuju atau sudah di nomor 5, Bapak Ibu, sorry. Nah, nomor 5 kita lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Kita pindahkan pertanyaan beserta pilihan jawabannya. Oke, sorry di sini ada 6. Ini saya delete. Oke. Nah, sekarang kita copy lagi, Ctrl C, kemudian pastekan. Kemudian copy lagi di pilihan jawaban pertama, kemudian paste lagi, copy lagi,
paste lagi, copy lagi, paste lagi, dan yang terakhir di copy dan di paste. Oke. Nah, Bapak Ibu, di sini juga di jawaban saya yang warna hijau tulisannya tebal, kita ganti supaya tidak tebal. Oke. Dan jangan lupa pilihan yang benarnya itu di checklist. Oke. Sudah beres Bapak dan Ibu. Sebagai contoh saya hanya mencontohkan 5 soal saja. Oke. Kalau sudah, kita posisikan ke semula ukurannya. Silakan Bapak Ibu close kembali, klik kembali di maximis, diklik, oke. Nah, sekarang kita klik ini yang pada sebelah kanan, oke. Nah, kita cross check lagi dari awal Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita 1, 2, 3, 4, 5. Kita klik nomor 1 untuk cross check. Oke, kalau sekiranya sudah benar, jangan lupa time limitnya diatur. Saya memakai 20 second saja seperti biasa. Kalau Bapak Ibu mau pilih yang lain boleh silahkan. Oke, nomor 2 kita cross check. Oke, 3, 4, dan 5. Oke, sudah benar semua. Kalau sudah, Bapak Ibu bisa klik done. Oke. Yeay, sudah selesai. Nah, lihat Bapak Ibu, nanti munculnya di library. Kenapa? Karena library itu kan perpustakaan atau tempat penyimpanan file-file yang sudah kita buat kuisnya. Nah, di sini banyak ya Bapak Ibu file kuis yang sudah saya buat karena saya pakai ini sudah dari tahun 2018. Oke. Sekarang kita lanjut ke bagaimana sih cara nge-play-nya atau cara memberikan ke anak-anak linknya. Oke, sekarang kita lanjut klik ke play. Oke, nah di sini ada teach dan assign. Oke, dan teach itu untuk Bapak tampilkan kalau posisinya kita dan siswa itu ada di kelas atau tatap muka. Ya. Tapi kalau sekarang karena kita sedang daring, kita kliknya assign atau tugas. Diklik. Oke. Nah, di sini ada player should complete it before, ya, artinya kita setting waktunya dulu sampai terakhir pengerjaan itu sampai kapan begitu. Nah, sekarang kan tanggal 27, misalkan saya pengaturannya pengerjaan terakhir itu tanggal 30 atau hari Jumat jam berapa ya, misalkan jam 11 pagi deh. Oke, kemudian kalau sudah tinggal klik create. Nah, oke, tunggu loading. Yes, sudah keluar URL-nya atau linknya. Di sini tips lagi Bapak Ibu supaya tidak tidak banyak nanya anak-anak gitu. Sekarang kita kasihkan saja link yang ini. Ya, jangan pinnya. Oke, sekarang tinggal copy URL. Oke, kemudian buka WhatsApp web. Kemudian kirimkan link yang tadi ke grup kelas masing-masing. Oke, kirimkan. Jangan lupa Bapak Ibu menginstruksikan kepada siswa-siswinya, misalkan silakan kerjakan kuis ini dengan semangat. Terima kasih. Baiklah, kita balik lagi ke Kahoot. Nah, di sini ada satu info Bapak Ibu. Jadi dalam satu link ini hanya bisa dipakai maksimal oleh 100 player atau 100 siswa. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ngajar di satu angkatan atau 12 kelas itu tidak bisa. Jadi gimana sih mensiasatinya supaya bisa? Oke, jadi begini Bapak Ibu caranya. Kalau misalkan Bapak Ibu ngajar di 12 kelas,
kita bisa menduplikat kuisnya dengan cara yaitu Ibu bisa klik library. Nah, di sini yang paling atas itu hasil tadi yang kita kerjakan. Kemudian Bapak Ibu bisa klik titik 3 di sebelah kanan. Oke, kemudian klik duplikat. Nah, di sini saya akan mencontohkan cara menduplikat hanya untuk satu kelas saja. Kemudian klik duplikat here. Oke. Nah, untuk mengecek apakah duplikatnya sudah berhasil atau tidak, kita klik di sembarang tempat. Kemudian kita klik lagi di library. Oke. Nah, di sini yang tadinya ulangan harian TIK kemudian sudah menjadi ada 2 atau sudah berhasil diduplikat. Nah, di sini kita tinggal ganti saja namanya, misalkan saya mengajar di kelas 11 IPA 1. Oke. Caranya gimana? Tinggal klik titik 3 di sebelah kanan, kemudian rename. Kemudian diubah, dikasih kelas ulangan harian TIK 11 IPA 1, kemudian klik rename. Nah, kita sudah belajar menduplikat dan mengubah nama kuisnya, dan sekarang kita lanjut ya Bapak Ibu. Gimana sih tampilan kuisnya yang akan siswa kerjakan? Oke, baiklah. Kita cobain ya, pura-pura saya menjadi siswa. Oke, kita masuk ke grup, kemudian klik link yang sudah kita share. Oke, masih loading. Come on. Oke, harap sabar Bapak Ibu, mungkin koneksi saya yang sedang tidak stabil. Oke, sebentar lagi. Nah, di sini tampilannya sudah menarik ya Pak. Ada animasinya, banyak warnanya. Oke, di sini ada perintah join the game. Oke, enter nickname berarti masukkan namanya. Misalkan saya itu namanya Dwi, siswa bernama Dwi, kemudian klik OK go. Nah, di sini kita mulai Bapak Ibu. Menarik sekali tampilannya, ada suaranya. Nah, kemudian siswa bisa langsung membaca soalnya. Oke. Nah, di sini ada waktunya yang berjalan ya Bapak Ibu, yang kita setting 20 second. Sekarang kita bisa langsung jawaban. Oke, benar Bapak Ibu, untuk informasi saja, kalau benar itu siswa akan ada cirinya yaitu berwarna hijau dan tulisannya correct atau benar. Oke, kemudian untuk melanjutkan ke soal nomor 2, siswa tinggal klik next. Di sini poinnya sudah muncul. Nah, di sini ada 2 siswa yang mengikuti. Oke, kemudian next lagi, kita masuk ke pertanyaan nomor 2. Kita baca. Waktu berjalan, kita baca juga sekarang saya mencoba menjawab pilihan yang salah ya Bu. Oke, jawaban saya salah. Nah, ini ditandai dengan warna merah. Oke, kemudian next lagi, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Garis pembatas. Oke, garis pembatas itu border. Oke, benar. Nah, benar warna hijau. Kemudian next lagi. Skor sudah keluar. Kemudian next lagi. Cara menghapus baris. Baris. Oh, benar. Oke. Benar lagi. Oke, next. Nilai langsung keluar. Kemudian next lagi. Kita masuk ke pertanyaan terakhir. Saya mencoba menjawab dengan pilihan yang salah. Menengahkan teks. Misalkan saya pilih yang like left. Nah, kalau salah itu warna merah. Oke. Kemudian kita next.
skor keluar. Yeay. Oke. Kalau siswa sudah, siswa tidak perlu mengirimkan hasilnya ke kita. Dan hasil siswa itu otomatis ada di akun Kahoot kita. Untuk mengetahui hasil akhirnya dari siswa yang sudah mengerjakan, kita balik lagi ke Kahoot. Kemudian klik report. Oke, report itu apa sih Bapak Ibu? Report itu hasil dari kuis yang sudah siswa kerjakan. Nah, tadi kuis yang saya kerjakan itu kan judulnya ulangan harian TIK, berarti yang ini. Kita tinggal klik titik 3 yang di sebelah kanan, kemudian klik download report. Oke, kemudian klik download. Oke, kita tunggu, proses download sedang berjalan. Oke, jika sudah kita bisa langsung open dan kita lihat hasilnya. Di sini ada tab final score, bisa langsung diklik ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada 2 player atau 2 nama siswa yang mengikuti. Tadi kita memakai nama Dwi, di sini skornya 2000 sekian, di sini jawaban yang benarnya 3 dan jawaban yang salahnya 2. Nah, dari data ini bisa Ibu olah sebagai nilai akhir ulangan siswanya. Oke. Alhamdulillah, pertemuan kali ini kita cukupkan saja. Mudah-mudahan tutorial ini membantu. Jika ada beberapa pertanyaan, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi saya via WA. Nomor saya ada di grup sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.